حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita lanjutkan aja ya. Kemarin intinya apa masalah bagaimana kalau kita lihat ada seorang alim dari ulama melewati kemungkaran dan dia diam. Kita husnudzon, barangkali dia memang tidak sanggup untuk merubah dengan tangannya atau dengan lisannya karena beratnya pelaku kemungkaran tadi. Kita husnudzon, barangkali dia sudah melakukan apa? Pengingkaran dengan hati. Maka sekedar diamnya ulama tidak menunjukkan kemungkaran tadi itu jadi halal. Intinya begitu pembahasannya. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala fadakhiluna fil haramis syarif. Orang-orang yang masuk ke dalam tanah suci yang mulia itu, yaitu di Mekah sana. Wal musyahiduna litilkal abniyatis syaitaniyah. Insyaallah ya, kalam beliau mantap. Dan orang-orang yang menyaksikan, musyahidun kan artinya menyaksikan. Litilkal abniyatis syaitaniyah, orang-orang yang menyaksikan bangunan syaitaniyah tadi. Apa itu yang dimaksud bangunan syaitaniyah? Yaitu mihrab yang 4 itu, 4 mihrab yang memecah belah umat. Allati farraqat syamlad din, yang memecah belah persatuan agama. Syamal kan artinya persatuan. Wasyaqqatat sholawatil muslimin, dan mencerai-beraikan sholat kaum muslimin. Cukup 1 imam, tapi dibikin jadi 4 imam. Nah, orang-orang yang seperti ini, yaitu orang yang menyaksikan itu tadi, ma'zuruna anil inkar illa bil qalb. Mereka itu dimaafkan. Mereka itu dimaafkan dari pengingkaran. Maksudnya, kalau mereka tidak sanggup mengingkari dengan tangannya atau dengan lisannya, mereka itu dimaafkan. Illa bil qalb, kecuali pengingkaran dengan hati. Tetap wajib untuk mengingkari dengan hati. Kalau enggak demikian berarti apa? Sudah enggak punya iman. Tahu ini mungkar kok enggak diingkari walaupun dengan hati. Ini berarti enggak punya iman lagi, bagaimana kata Rasulullah SAW. Kalmarina alal matkasin wa alal kuburiyin, seperti orang-orang yang melewati para pengambil pajak dan orang-orang yang melewati para pengagung kuburan. Wajib minimal apa? Mengingkari dengan hatinya. Kesimpulannya apa? Pengingkaran itu masih ada walaupun dengan hati. Jangan dikira diamnya seseorang itu berarti pasti setuju membolehkan kemungkaran. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan masalah as-sukut, kaitannya dengan diam, kaitannya antara diam dengan apa? Dengan persetujuan. Bagaimana disebutkan nantinya insyaallah. Wa min huna yu'lamu ikhtilalu mastamarra 'inda a'immatil istidlal. Wa min huna, dari sini yu'lam, diketahuilah, ikhtilalu mastamarra, yaitu cacat atau kekurangan. Ikhtilal kan cacat atau kekurangan. Perkara yang terus berlangsung, mastamarra, perkara yang terus berlangsung. Istamarra terus berlangsung. Inda a'immatul istidlal, di kalangan para imam-imam yang ahli berdalil. Min qaulihim fi ba'di ma yastadilluna alaihi bil ijma'. Yang berupa apa itu? Perkataan mereka tentang sebagian perkara yang dengannya mereka itu berdalil dengan ijma'. Berupa apa? Perkataan mereka terhadap sebagian perkara yang mereka berdalil dengan ijma' terhadap perkara tadi. Apa itu? Innahu waqa'a wa lam yunkar. Nah, mereka mengatakan perkara ini telah terjadi dan tidak diingkari. Ini berarti apa? Ijma', yang maksud begitu. Perkara terjadi apa?
Waqa'a terjadi. Perkara kejadian ini telah berlangsung atau telah terjadi. Walam yungkar dan tidak diingkari. Fakana ijma'an, maka ini adalah berarti ijma'. Ya, kalau sekedar ucapan seperti ini memang tidak betul, pasti cacat. Karena ada syaratnya kapan perkara ini dianggap tidak diingkari dan kapan ini sampai tingkat ijma'. Ada syarat-syaratnya. Kalau sekedar terjadi dan kok kami nggak lihat ada pengingkaran, oh berarti nggak ada pengingkaran tuh. Oh berarti semuanya setuju. Oh semua setuju berarti ijma'. Itu nggak betul. Ada syarat-syaratnya. Diamnya seseorang itu dianggap setuju. Kita lanjutkan. Wa wajhu ikhtilalih. Sisi cacatnya perkara itu tadi, sisi cacatnya ucapan tadi adalah apa? Anna qaulahum, bahwasanya perkataan mereka walam yungkar dan tidak diingkari, rajmun bil ghaib adalah dugaan semata. Rajmun bil ghaib, dugaan semata. Artinya rajmun bil ghaib siapa? Melempar tapi asal-asalan. Rajmun itu artinya melempar. Melempar bil ghaib asal-asalan. Ya entah kena entah nggak kena, ya mudah-mudahan kena. Tapi maksudnya rajmun bil ghaib adalah apa? Dugaan semata. Asal-asal menduga aja. Oh ini nggak diingkari, ya, dia sekedar menduga. Oh ini nggak diingkari. Ya. Dari mana dia tahu bahwasanya seluruh ulama tidak mengingkari? Mungkin ada yang mengingkari ya, tapi dia nggak tahu. Makanya tidak boleh sembarangan mengatakan hada amrun la yungkar. Oh ini perkara ini tidak diingkari kok oleh para ulama. Belum tentu. Mungkin sebagian ulama nggak mengingkari, sebagian yang lain mengingkari, tapi kita yang nggak tahu. Makanya kata beliau, ucapan walam yungkar, yaitu tidak diingkari, rajmun bil ghaib ini adalah dugaan semata. Fa innahu qad yakunu ankarathu qulubun katsirah. Karena apa? Bisa jadi hati-hati yang banyak itu telah mengingkari perkara ini. Cuma apa kita nggak tahu. Karena apa? Rajanya kejam. Akhirnya nggak ada yang berani bicara. Tapi nggak bicara bukan berarti apa? Bukan berarti setuju. Mungkin aja hati mereka itu mengingkari dan membenci. Tapi nggak berani karena rajanya terlalu kejam. Bicara dikit mungkin bisa dipenggal lehernya. Makanya semata-mata diamnya sebagian ulama itu bukan dalil tentang apa? Mereka itu setuju. Bukan dalil bahwa mereka setuju. Ayat-ayat ta'azzara 'alaihal inkaru bil yadi wal lisan. Yang mana terhalangi, ta'azzarkan artinya tidak bisa, tidak sanggup atau terhalangi. Tidak sanggup hati-hati tadi itu untuk mengingkari dengan apa? Dengan tangan ataupun dengan lisan. Maksudnya banyak orang yang tidak sanggup untuk mengingkari perkara tadi dengan tangan ataupun dengan lisan. Itu yang dimaksud. Wa anta tusyahidu fi zamanik, dan engkau sendiri menyaksikan pada zamanmu. Wa anta, dan engkau tusyahid, menyaksikan fi zamanik, di zamanmu, annahu, yaitu apa itu? Kam min amrin yaqa'u la tunkiruhu bilisanik. Berapa banyak perkara yang terjadi tetapi kamu sendiri tidak mengingkarinya dengan lisanmu. Wala biyadik, juga tidak mengingkarinya dengan tanganmu. Wa anta mungkirun lahu bi qalbik, dalam keadaan engkau mengingkarinya dengan hatimu. Iya, tidak semua kemungkaran itu kita ingkari kenyataannya. Karena apa? Mungkin lemahnya hati kita, kadang takut, kadang sedih, kadang lagi apa? Kadang lagi sibuk. Berapa banyak musik-musik yang kita nggak mengingkari itu, padahal harusnya mengingkari. Tapi paling nggak kita pasti apa? Mengingkari dengan hati kita, karena kita tahu itu haram. Jadi semata-mata diamnya kita nggak mengharuskan apa? Berarti kita itu setuju. Enggak. Baik. Wa yaqulul jahilu idza ra'aka tusyahidu, dan orang yang bodoh ketika dia melihatmu menyaksikan kemungkaran tadi, idza ra'aka, apa? Ketika dia melihatmu tusyahidu, menyaksikannya, ternyata orang bodoh tadi berkata apa? Sakata fulan anil ingkar. Oh, si fulan diam dari pengingkaran. Si fulan enggak mau mengingkarinya. Akhirnya apa? Diamnya kita jadi dalil. Nah ini bahaya memang. Ustadz fulan keluaran dari kalau dulu dari jegolan ya, dari jamat. Lihat itu diam aja kok. Berarti enggak apa-apa lah. Apain siapa kamu kok kamu yang mengingkari? Kamu enggak pernah keluar negeri. Iya, ini malah kita yang jadi dalil tentang kemungkaran tadi.
Yaquluhu imma la iman au muta'assiyan bisukutih. Yaqulu, orang jahil tadi mengucapkan ucapan tadi. Oh, si fulan diam kok enggak mengingkari. Imma la iman, bisa jadi karena dia itu mencela. Dalam rangka mencela kita. Kok bisa ya Ustaz fulan diam padahal ini jelas mungkar. La iman mencela. La iman artinya mencela. Au muta'assiyan atau mencontoh. Ini yang lebih bahaya lagi. Muta'assiyan mencontoh disukutih dengan diamnya si fulan tadi. Imma ustaz, imma ulama, imma siapa. Nah, ini yang bahaya akhirnya apa? Dicontoh kebatilan tadi akhirnya banyak pengikutnya. Loh kenapa? Yaitu ustaz fulan lihat diam aja kok. Harusnya kan ingkari kalau itu batil. Tapi enggak diingkari berarti enggak batil itu. Boleh. Baik. Fasukut la yastadillu bihi arif. Diam itu, semata-mata sikap diam itu, orang yang tahu tidak akan menjadikan itu sebagai dalil. Nah, apa? La yastadillu, tidak berdalil bihi dengannya. Tidak berdalil dengannya arif, orang yang tahu. Orang yang berilmu, dia tidak menjadikan diamnya seseorang itu sebagai dalil. Kecuali apa? Kecuali dengan qarinah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kapan diamnya seseorang itu menjadi dalil tentang apa? Dia itu setuju dengan suatu perbuatan. Kan ini dibahas ini di dalam kitab-kitab fikih. Seseorang melihat suatu perkara yang mungkar misalkan, kemudian dia diam. Boleh enggak kita katakan oh berarti dia setuju? Atau kita katakan oh dia enggak setuju? Nah, ini ada dua syarat. Dua syarat tentang apa seseorang itu dikatakan dia setuju dengan diamnya ini. Syaratnya adalah al-ilmu wal qudrah. Dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan, dia tahu itu mungkar. Ternyata dia diam. Ini poin pertama, berarti dia setuju. Tapi ini baru syarat pertama. Kan kadang orang diam karena nggak tahu. Namanya nggak tahu ya. Aku diam bukan karena setuju Pak, tapi aku nggak tahu nih hukumnya apa ya. Aku diam. Tapi apa? Seseorang dikatakan dia setuju terhadap kemungkaran tadi dengan diamnya dia. Yang pertama syaratnya adalah dia tahu itu mungkar dan dia tahu itu kejadian itu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-qudrah. Apa itu? Dia sanggup mengingkari. Dia sanggup mengingkari ternyata dia diam. Menunjukkan apa? Berarti dia setuju. Tapi kalau dia nggak sanggup mengingkari, ya berarti apa? Diamnya tadi bukan persetujuan. Karena apa? Takut misalkan. Iya, yang berbuat mungkar bawa pisau besar, wah ya mikir-mikir kita. Misalkan begitu, boleh aja. Jadi al-muhim syaratnya dua. Syarat diamnya seseorang itu dalil sebagai apa? Orang itu setuju, orang itu ridho. Ya, syaratnya adalah dua. Yang pertama apa? Al-ilmu, yang kedua adalah al-qudrah alal inkar. Karena ini juga dibahas dalam masalah usul fikih. Misalkan apa? Misalkan ada seseorang yang jatuh di jurang, meninggal. Wajib enggak dia untuk di apa? Ya dimandikan, dikafani, kemudian di apa itu? Dimakamkan. Wajib enggak? Fardu kifayah kan? Harus ada muslim yang, ini kalau muslim ya, kalau orang kafir kita enggak peduli. Ini muslim, misalkan kita tahu dia adalah muslim. Wajib untuk ada orang yang melakukan ini. Kayaknya kalau enggak apa? Hukumnya apa kalau enggak dibiarkan aja sampai dimakan ular dan lain-lain? Dosa. Seluruh muslim dosa. Yang dia macam enggak mau membantu itu dosa. Tapi syaratnya apa? Dia itu kena dosa al-ilmu wal qudrah. Ya kalau boleh, ya kalau kita enggak tahu ada orang jatuh di jurang. Masa kita dikatakan dosa? Ya enggak, kita enggak tahu kok. Yang dosa adalah orang yang tahu terus dibiarkan aja, enggak dirawat jenazahnya dan lain-lain. Kemudian ma'al qudrah, memang dia mampu sebenarnya untuk turun bersama kaum muslimin yang lain untuk mengambil jenazahnya. Tapi kalau orangnya lumpuh, enggak bisa apa-apa, dosa enggak dia? Ya enggak dosa. Makanya syaratnya itu dua. Dikatakan sukut terhadap kemungkaran kok ridho, itu syaratnya dua. Yaitu apa? Harus ada ilmu dan qudrah. Kalau enggak berarti apa? Ya dia enggak dianggap telah ridho. Karena apa? Karena mungkin dia enggak tahu atau dia takut terhadap pemerintah dan seterusnya. Diamnya bukan ridho. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad As-San'ani ini juga butuh apa? Butuh syarah sedikit. Bahwasanya Pak as-sukut la yastadillu bihi arif. Ini kalau apa?
Kalau dua syarat tadi tidak terpenuhi. Kalau dua syarat tadi terpenuhi, boleh kita katakan, oh berarti orang ini telah ridho terhadap kemungkaran tadi. Dia tahu itu mungkar kok, dia tahu dalil-dalilnya. Dan dia punya kemampuan untuk mengingkari walaupun dengan lisan misalkan. Kok ternyata dia nggak mau, berarti apa? Dia telah ridho dengan kemungkaran tadi. Boleh. Wa kadza yu'lamu ikhtilalu qaulihim fil istidlal. Demikian pula diketahui cacatnya perkataan mereka tadi dalam masalah pendalilan. Apa itu? Sa'ala fulan kadza wa fatatal faqun wa kana ijma'an. Si fulan melakukan perkara begini. Sementara yang lain diam. Nah, berarti itu ijma'. Sepakat bahwasanya itu semua adalah benar. Apa? Ijma' bahwasanya apa? Perkara tadi adalah boleh. Ini juga apa? Jelas ucapan seperti ini memang enggak betul ucapan sebagian ulama. Makanya dibantah oleh Imam Sun'ani seperti ini. Paham kan gambarannya? Si fulan berbuat suatu kemungkaran misalkan, atau berbuat suatu perkara lah, enggak harus mungkar. Kemudian ulama yang lain diam semua. Oh, berarti sudah ijma' tentang bolehnya ini. Enggak boleh begitu. Belum tentu. Kita lihat diamnya kenapa boleh. Dua syarat tadi, kembali ke dua syarat tadi. Kalau dua syarat tadi terpenuhi berarti apa? Memang dia setuju dengan perbuatan itu. Misalkan apa? Misalkan dalam satu majelis ada 10 orang. Kemudian apa? Sebagiannya menari sambil ada musiknya. Yang lain diem. Sementara yang lain ini adalah ulama, dia tahu hukum rokok menari-nari ada musiknya. Dia tahu itu haram. Dan dia sebenarnya sanggup untuk mengingkari, ini nggak boleh, ini haram. Ternyata dia diam. Boleh nggak kita katakan bahwasanya si alim ini berarti telah ridho dengan kebatilan tadi? Boleh, karena dua syarat terpenuhi. Dia tahu dan dia punya kemampuan, tapi dia diam. Berarti si alimnya jangan-jangan juga suka nari ini, kita katakan gitu nanti. Nah, kalau dua syarat tadi terpenuhi, berarti apa? Memang telah terjadi ijma' dalam ruangan itu aja. Tentang apa? Mereka sepakat atas kebatilan tadi. Nah, kalau datang adat, semuanya kena. Tapi kalau yang lain diam karena apa? Karena ada sebagian dari mereka itu buta dan tuli, nggak tahu ada orang nari, nggak dengar musik, ya dia nggak salah. Nggak boleh dikatakan dia telah ridho juga. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Qala rahimahullah ta'ala mukhtalun min jihatain. Ini cacat dari dua sisi perkataan tadi. Si fulan berbuat ini, yang lain diam. Oh, berarti ijma' tentang bolehnya perbuatan tadi. Nah, ini cacat. Sekedar istidlal dengan cara begini adalah cacat dari dua sisi, kata beliau. Al-ula yang pertama, dakwa anna sukutal baqin takrirun li fi'li fulan. Pengaku-akuan, dakwa kan klaim, yaitu pengaku-akuan, menyatakan bahwasanya diamnya orang-orang yang lain tadi al-baqin, orang-orang yang lain tadi yang ada di majelis tadi misalkan, yang enggak harus di majelis ya, mungkin di satu negara semuanya. Takrirun li fi'li fulan. Ini adalah persetujuan terhadap perbuatan si fulan. Nah, ini enggak betul. Memang enggak betul. Diam belum tentu setuju. Takrir kan artinya persetujuan. Kenapa demikian? Kenapa ini cacat? Lima arafta, karena engkau telah mengetahui min adami dilalatis sukut ala takrir. Mengetahui bahwasanya apa? Diam itu tidak menunjukkan persetujuan. Semata-mata diam itu bukanlah dalil terhadap persetujuan. Ada mudila lapis sukut ala takrir, yaitu apa? Sekedar diam itu bukanlah dalil tentang adanya persetujuan. Cuma tadi syaratnya apa? Kalau diam dikatakan setuju, harus ada apa? Ada ilmu dan ada kudrah, ya ada kemampuan. Ternyata dia diam, berarti apa? Memang dia setuju. Tapi kalau ilmu dan kudrah nggak ada, atau ada ilmu nggak ada kudrah, atau ada kudrah nggak ada ilmu, berarti apa? Ini bukan persetujuan. Mungkin karena takut aja maka dia diam. Sebenarnya kenapa sih kok kita membahas panjang seperti ini? Masalah ini tadi, klaim orang-orang yang mengagungkan kuburan tadi. Kami berbuat ini, seluruh ulama nggak ada yang mengingkari. Berarti ijma' tentang bolehnya ini ya, dibantah oleh beliau dengan ini semua. Sebagian ulama yang nggak mengingkari bisa jadi apa? Mengingkari dengan hati. Karena apa? Nggak sanggup mengingkari dengan tangan dan lisan karena pemerintahnya selalu kejam, nggak berani. Boleh seperti itu boleh. Nah ini semua pembahasan ini tadi adalah untuk membantah syubhat tadi. Oh, ini sudah tersebar di seluruh dunia kok dan nggak ada ulama yang mengingkari. Berarti boleh.
Nah, dibantah dengan penjelasan ini tadi semua. Kita habiskan sisi yang kedua ini. As-tsaniyah, sisi yang kedua yang menunjukkan cacatnya perkataan tadi, qauluhum fakana ijma'an. Maka ini berarti adalah ijma'. Nah, perkataan ini dibantah oleh beliau. Fa innal ijma', sesungguhnya ijma' itu apa sih? Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesepakatan para mujtahidin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat kemarin ya. Apa? Fi amrin hadatsa ba'da asrih, dalam suatu perkara yang terjadi setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ijma'. Jadi para mujtahidinnya telah sepakat. Sementara sekarang bagaimana? Wasatib la yunsabu ilaihi wifaqun wala khilafun. Orang yang diam itu apa? Tidak dinisbatkan kepada dirinya persetujuan, wifaq. Wifaq kan artinya persetujuan. Wala khilaf, juga tidak dinisbatkan kepada dirinya penyelisihan. Orang semata-mata dia diam, nggak boleh kita katakan, oh kamu setuju ya terhadap kemungkaran tadi kok kamu diam. Wifaq persetujuan. Juga tidak boleh kita katakan terhadap orang yang diam ini, oh kamu nggak setuju ya terhadap persetujuan itu misalkan. Nggak bisa, dia diam ya kita hukumi diam. Tetapi apa? Kita lihat dia diamnya itu karena apa? Mungkin karena memang nggak sanggup, atau mungkin karena apa? Dia nggak tahu di situ ada persetujuan. Sama sekali dia nggak tahu, dia nggak perhatian ke situ. Dia lagi belajar misalkan. Maka nggak boleh kita langsung mencela. Atau kita katakan, oh dia telah mengingkari. Kita lihat qarinahnya, syarat-syarat tadi. Minimal mungkin dia sudah mengingkari dengan hati kalau dia tahu, tapi nggak sanggup untuk mengingkari dengan lisan misalkan. Hatta yu'rida anhu lisanuh, sampai lisannya itu menjelaskan tentang keadaan dirinya. Yu'rida kan artinya mengucapkan dengan fasih. Itu yu'rid, mengucapkan dengan fasih. Orang semata-mata diam, nggak boleh kita tuduh dia setuju atau nggak setuju. Sampai apa lisannya itu bicara menjelaskan apa yang menjadi sikap dirinya sebenarnya. Yu'rid adalah yufsih, yaitu menyebutkan dengan fasih, menyebutkan dengan jelas apa mauqif dia terhadap kemungkaran itu. Nah, tapi boleh kita apa? Kita menghukumi dengan qarinah yang kuat. Oh, dia diam padahal dia tahu dan dia punya kemampuan. Dan dia tahu itu dia lihat kok kemungkaran tadi, cuma dia malah diam. Nah, itu boleh kita menghukumi sesuai dengan dohirnya nanti. Kalau qarinahnya kuat. Baik, sekarang qala ba'dul muluk, sebagian raja berkata, waqad asnal habiruna ala syakhsin min ummalih. Dalam keadaan apa? Para orang-orang yang hadir, mereka itu memuji salah seorang dari pegawai raja tadi. Wa fihim rajulun sakit. Nah, di antara orang yang hadir ada satu orang yang diam saja, enggak ikut-ikutan muji, tapi juga enggak mencela, dia diam. Nah, kemudian si raja ini tanya kepada orang yang diam ini, malaka la taqulu kama yaqulun, kenapa kamu tidak berkata sebagaimana perkataan mereka? Diam saja. Faqal, maka dia berkata, in takallamtu khalastuhum, kalau saya bicara saya pasti menyelisih mereka. Oh, ternyata dia diamnya itu bukan karena setuju, tapi mungkin karena nggak berani. Ini raja ini yang dihadapi. Ketika disuruh bicara, hanya dia bicara. Kalau saya bicara, saya menyelisih mereka. Oh, punya keberanian dikit. Ini siapa yang dimaksud dengan raja di sini? Sebutkan dalam catatan kaki. Dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, sekarang siapa pegawai yang lagi dipuji sama orang-orang yang hadir tadi? Nggak tahu mujinya ikhlas atau karena nggak tahu atau karena mencari kedudukan di mata raja. Ini pegawainya disebutkan di sini adalah Ubaidullah bin Ziyad yang terkenal kejam itu. Terkenal luar biasa kejam. Ini malah dipuji oleh orang-orang yang hadir di majelis. Boleh nggak seperti itu? Memuji orang yang jahat? Nggak boleh. Mending apa? Mending diam, kalau nggak sanggup mengingkari diam aja. Nah, ini mending sih orang yang ini, yang diam. Siapa ini? Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah. Dia masuk Islam di zamannya Rasulullah, tapi belum sempat ketemu Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, akhirnya apa? Nah, dia ketemu Ali bin Abi Thalib terlambat ketemu Rasulullah, tapi dia sudah masuk Islam, dia mukhadram.
Ternyata dia seperti ini, dia tokoh besar dari kaumnya. Kalau kita lihat di terjemahnya, dia kepala kabilah besar. Jadi Ahnaf bin Qais rahimahullah. Islamnya zaman Iya, Bi. Yang anak ingat di terjemahnya di zaman Rasulullah, tapi belum sempat ketemu Rasulullah. Jadi ya nggak jadi sahabi. Tapi namanya Muqaddam. Nah, ternyata dia sendiri hatinya mengingkari terhadap Ubaidullah bin Ziyad ini. Cuma dia nggak sanggup bicara karena ini raja. Ketika rajanya minta bicara, dia bicara apa? Aku nggak setuju dengan ucapan mereka. Maksudnya apa? Ini jahat orang ini. Saya ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Wa anakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.